Bagaimana bisa kita berharap pada mereka untuk kemudian mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aturan yang mereka buat saja mereka begitu mudah melanggarnya. Presiden Kiai Ma'ruf Amin, apa dia katakan? Ini bukan kenaikan, saudara. Ini adalah penyesuaian. Apa bedanya menaikkan dengan menyesuaikan? Dinaikkan dari 6.500 menjadi 10.000, itu katanya bukan dinaikkan, disesuaikan dengan harga pasar. Memberikan kritik yang baik, yang konstruktif, jauh dari sikap-sikap anarkis, karena itu dilarang oleh Islam, oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kota Kendari, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk juga saudaraku para aparat keamanan yang sempat hadir pada aksi damai, pada aksi tabligh akbar pada sore hari ini, menyoroti tentang kebijakan pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak. Ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai masyarakat, sebagai warga yang baik di dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah Rasulullah Nabi kita yang mulia telah bersabda, "Man aminkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adzabul iman." Yang artinya bahwa apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan yang pertama dengan kekuatan. Kalau kemudian tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan cukup dengan lisan berbicaralah. Namun kalau tidak mampu berbicara, memberikan kritik yang konstruktif, yang baik, maka diamlah. Kata Rasulullah SAW, diam itu dikatakan sebagai adzabul iman, iman yang sangat lemah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beberapa hari ini berbagai elemen daripada masyarakat turun ke jalan memberikan kritik, menjalankan amanah Rasulullah SAW tentang sebuah kemungkaran yang teramat besar. Apa itu kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa? Betapa tidak ketika penguasa berbuat zalim, maka ada sejuta rakyat yang ada di belakangnya yang menjadi tanggung jawabnya akan merasakan daripada penderitaan. Takbir! Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ini bukan hanya melawan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi lebih kepada itu melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Bagaimana bisa kita berharap pada mereka untuk kemudian mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aturan yang mereka buat saja mereka begitu mudah melanggarnya. Bukankah amanah Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945 pasal 33 di situ dijelaskan tentang BBM ini adalah milik rakyat. Pada pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, maksudnya dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apakah betul cabang-cabang produksi ini yang sangat penting dalam hal ini bahan bakar minyak ini diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Tidak, saudara-saudara. Namun ketika kita lihat faktanya, itu hanya diperuntukkan bagi segelintir para oligarki yang serakah, yang tamak, yang rakus.
memangsa daripada harta kekayaan alam kita, kebutuhan dasar kita. Takbir! Saudara-saudara Musaiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai alasan yang mereka kemukakan bahwa semata-mata ini untuk menyelamatkan APBN, maka dengan itu kemudian BBM dinaikkan. Bahkan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, apa dia katakan? Ini bukan kenaikan, saudara, ini adalah penyesuaian. Apakah itu bukan bohong? Apa bedanya menaikkan dengan menyesuaikan? Dinaikkan dari 6.500 menjadi 10.000, itu katanya bukan dinaikkan, disesuaikan dengan harga pasar. Apa artinya, saudara sekalian? Bohong. Itulah cara yang praktis, yang efektif dan efisien mereka lakukan ketika ingin melakukan tindakan kepada rakyat. Apa itu? Berbohong. Mereka juga berbohong mengatakan bahwa APBN ini kalau tidak dinaikkan daripada BBM ini akan menyebabkan APBN berbahaya, karena subsidi itu yang digelontorkan tadi tidak tepat sasaran. Apakah dengan anggaran yang begitu fantastis, 480 triliun yang digunakan untuk ibu kota negara, itu tidak besar seperti saudara-saudara sekalian? Lalu kemudian mengapa pengemplang pajak dibiarkan begitu bebas? Ada sekitar 20% sebenarnya anggaran di APBN 1.200 triliun bisa dihemat 200 triliun. Mengapa kemudian harus rakyat yang harus merasakan penderitaan, yang harus merasakan kesusahan dengan menaikkan BBM ini? Ini adalah sebuah kesaliman, saudara-saudara sekalian. Takbir! 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 Mengapa terjadi seperti itu? Semua itu lebih disebabkan karena tata kelola kita itu berdasarkan daripada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi yang liberal, melalui hukum yang namanya demokrasi. Yang berbeda dengan Islam, saudara-saudara sekalian. Dalam Islam, bahan bakar minyak ini termasuk dalam milkiyatul ammah, kepemilikan umum, kepemilikan masyarakat, yang dimana negara hanya mengelola, kemudian hasilnya itu diserahkan kepada rakyat, diserahkan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui kompensasi di bidang kesehatan. Masyarakat yang sakit tidak perlu waspada kalau dia tidak memiliki keuangan yang cukup, karena kesehatan itu gratis. Kompensasi di bidang pendidikan. Tanggung jawab pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu diamanahkan dalam undang-undang. Kalau ada saudara kita yang tidak mampu sekolah, maka dari situlah kemudian pemerintah memberikan mengcover mereka agar bisa mengenyam pendidikan. Tapi lagi-lagi ini tidak, saudara sekalian. Dalam sistem ekonomi kapitalis, BBM itu adalah komoditas yang harus diperjualbelikan atau komoditas yang harus dikomersialisasi, yang dijual, saudara-saudara sekalian. Siapa penjual itu? Adalah para oligarki dari kalangan pengusaha dan pemodal. Jadi bukan lagi demokrasi, sekarang sudah berubah menjadi korporatokrasi. Mereka inilah orang-orang yang serakah, yang tidak mau rugi. Mereka mengambil jalan pintas, yakni mengutang, kemudian menaikkan harga BBM, yang mana masyarakat kita lah yang merasakan dampaknya. Ada jutaan daripada saudara-saudara sekalian yang para usaha menengah kecil yang merasakan daripada dampak ini. Karena dengan kenaikan BBM ini secara otomatis akan menaikkan harga barang, bukan hanya barang tetapi juga jasa pengangkutan mobil, angkot, PT juga naik, pesawat juga naik kapal laut, semuanya berimbas akibat kenaikan BBM. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada jalan lain kecuali kalau kita harus meninggalkan daripada sistem demokrasi, tinggalkan sistem kapitalisme ini. Kita beralih kepada sistem Islam. Apa namanya? Khilafah. Takbir. Yakinlah saudara-saudara sekalian bahwa dalam waktu dekat kemenangan Islam itu akan muncul.
karena itu adalah janji Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Summa takunu hilafatun alamin haji nubuwah, akan kembali kehilapan Islam itu berpuasa sebagaimana kaum dahulu juga berpuasa. Inilah yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita terus memberikan kritik yang baik, yang konstruktif, jauh dari sikap-sikap anarkis, karena itu dilarang oleh Islam, oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bersabar, sehingga hanya ada dua pilihan, hidup mulia atau mati sebagai syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.